Mari siapkan hati kita saudaraku. Saya mau ajak saudara untuk melihat pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia Allah yang selalu menepati setiap janjinya. Dia Allah yang setia. Kita percaya pertolongan ini tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Dia sediakan indah pada waktunya. Kita bersyukur dalam segala hal. Kita bersyukur dalam segala keadaan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Haleluya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Siap memuji Tuhan pagi hari ini? Boleh tengok kiri kanan, depan belakang, berikan senyum yang terbaik. Katakan Shalom. Haleluya. Berapa banyak dari antara kita yang bersyukur dan bersukacita pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu tinggi-tinggi. Amin. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh ada saat hari ini. Itu bukan semata-mata karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Detik ini, saat ini, kita berada di tempat ini. Itu hanya karena anugerah dan kemuliaan Tuhan semata. Mari saat ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Ada hanya karena kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
hanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Katakan jemaat, aku Pada saat ini angkat suaramu dan nyatakan rasa syukur. hanya karena kasih Kalau kita boleh ada pagi hari ini itu hanya semua karena anugerah Tuhan. hari ini, Amin. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Angkat suaramu, sembah Dia, saudara. Engkau baik Tuhan, Betapa Dia begitu baik dalam hidup kita. Engkau baik Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami saat ini, di hidupku. Dia tetap Allah yang baik. Kau ku sembah Yesus, Angkat suaramu dan sembah Dia. Yesus. ku puji, ku muliakan nama-Mu. Engkau yang memegang kami, Kau yang memberkati kami. Yesus, Yesus, Kau Tuhan yang ku sembah, Kau Yesus yang ku puji. Engkau baik Bapa, Tiada yang seperti sangat baik. Yesus Tuhan. sungguh besar pengorbanan, Terima kasih. sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Ya Engkau baik. semua karena kasih-Mu. Haleluya. Karena kemurahan-Mu kami ada saat ini, karena kebaikan Yesus. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saat ini kami bisa bernafas. Kami boleh ada. Kami percaya Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus.
pagi hari ini Bapa, kami yang datang di tempat ini, biar Engkau mau menjamah setiap kami Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Biar Engkau hadir di tempat ini Tuhan, memberkati ibadah kami. Dan boleh menjamah setiap hati, dimanapun. Baik yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah secara online di rumah. Kau jamah setiap mereka Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memberikan pujian kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan berbahagialah orang yang berlindung hanya kepadanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan, karena Dialah Tuhanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita mau bertepuk tangan, naikkan pujian ini. Haleluya. Engkaulah Tuhan kekuatan dan mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Kasih setiamu tidak pernah pergi Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, Amin. cintamu padaku Tidak akan pernah berubah. takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Di tengah badai kehidupan kami, biarlah kami tidak menyerah. Dan kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu. Karena itu adalah kekuatan dan perlindungan bagi kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Amin Tuhan. Di tengah badai. Biarlah ini menjadi iman dari setiap jemaat-Mu di tempat ini Yesus. Kau kekuatan Engkau kekuatan kami, dan perlindungan kami Tuhan. bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang kami nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sama-sama katakan, Yesusku, Rajaku. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Di manakah letak kekuatan kami selain daripada di dalam
kekuatan kasih-Mu ya Allah. Pagi hari ini kami datang. Dengan kerendahan kami memohon Tuhan, biarlah sekali lagi Tuhan boleh memimpin setiap langkah hidup kami. Karena kami gak sanggup jalan sendirian. Dan hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap hati dan kehidupan kami. Kami mau tundukkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Untuk kami mendengar pesan Tuhan. Untuk kami mau melakukan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Allah, Engkau mengurapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang nampak dan biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang menjadi pusat dari pemberitaan firman pada saat pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tanpa terasa kita udah masuk hampir di penghujung tahun 2022 ya. Setahun udah lewat dan hari ini khususnya di bulan November ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita memiliki dasar yang teguh, dasar yang kokoh di dalam kehidupan kita, ya. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah ngelihat ini, mungkin sebagian ada yang tahu ya ini apaan, letaknya di mana, lokasinya di mana gitu ya. Kita nggak pernah tahu bahwa ternyata dari tiang-tiang pancang ini pada akhirnya akan membentuk sebuah gedung seperti ini. Gedung yang pada saat ini, detik ini juga kita berada di dalamnya. Kita nggak pernah tahu bahwa ternyata dari sebuah gedung yang besar ini ada suatu dasar yang dipasang, yang dipatokkan di bawah kita. Kita pada saat masuk gedung ini udah gak mikir lagi ya, ini kuat gak nih betonnya, ini kuat gak paku buminya ya. Kita gak akan merasa was-was dan kita merasa oh baik-baik saja. Dan kita merasa oh saya aman, saya nyaman di dalam gedung ini. Kenapa? Karena pada saat kita berdirinya gak goyah. Dasarnya kuat. Itu yang membuat kita yakin bahwa oh gedung ini kuat. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang dasar, hari ini saya akan bawa setiap kita melihat dua bagian ya. Bukan hanya dua bagian di dalam antara gedung dan dasarnya, tetapi dua bagian di dalam dasar kehidupan kita. Saudara perhatikan, ada yang bagian di bawah, ada yang bagian di atas. Yang bagian di bawah itu dasarnya, pondasinya, kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Saat ini kalau saudara mau cari paku bumi yang ada di bawah gedung ini, enggak akan kelihatan. Yang saudara lihat adalah gedungnya. Yang kita lihat adalah bangunannya yang ada di atasnya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pondasi sebuah bangunan enggak pernah kelihatan. Tetapi ketika kita mau menanamkan, kita mau meletakkan dasar atau pondasinya, itu butuh waktu, butuh usaha. Bahkan kadang-kadang bikin frustasi. Kenapa? Pada saat kita mau gali, kita mau tanamkan pondasi itu dalam-dalam, pada saat digali, kok air terus yang keluar ya? Kita belum nemu dasar yang benar-benar kuat untuk kita meletakkan pondasinya. Di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam kehidupan iman kita, berapa kali kita merasa kita frustasi. Saya frustasi Tuhan, saya hampir menyerah. Saya nggak ngerti saya harus berdiri di atas apa supaya iman saya tetap teguh. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita memiliki dasar yang kuat di dalam kehidupan kerohanian kita. Semakin dalam pondasi yang kita gali, itu akan menentukan kekuatan dan ketinggian bangunan yang ada di atasnya. Uniknya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tuliskan di sini ya. Ketika saya mencari bahasa aslinya tentang dasar pondasi
Di dalam bahasa Yunani itu bethono. Ya, artinya apa? Ketika engkau menggali dan meletakkan dasar, itu akan menentukan bangunan yang ada di atasnya. Kadang-kadang kita pingin, bangunan kehidupan kerohanian kita kuat. Tapi ternyata kita meletakkan dasarnya begitu rendah, begitu dangkal. Hingga akhirnya kena badai dikit tumbang, kena badai dikit tumbang. Karena seringkali yang kita perhatikan adalah yang bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Kita sebagai manusia seringkali memperhatikan apa yang kelihatan, apa yang orang bisa lihat. Oh, ini kehidupan rohaninya bagus, kehidupan keluarganya, pernikahannya bagus. Tapi kita enggak pernah memikirkan dan mengambil waktu untuk kita meletakkan dasar yang kuat di bawah, enggak kelihatan. Pada saat gedung ini dibangun, pada saat pondasi paku-paku bumi diletakkan, siapa yang mau datang kemari saudara, saya tanya. Siapa yang mau datang? Saya mau datang dong, mau lihat-lihat paku buminya dipasang. Tetapi perhatikan, ketika gedungnya jadi, kita nggak usah undang orang-orang datang ke sini. Kenapa? Karena yang kelihatan seringkali tidak menarik perhatian orang. Yang tidak kelihatan seringkali tidak menarik perhatian orang. Kenapa? Karena pada saat kita berada di posisi yang ada di bawah, identik dengan apa? Oh, kalau posisi di bawah itu lemah, buruk, berantakan. Bahkan lebih cenderung kalau kita melihat posisi kehidupan seseorang ada di bawah, kita bilang dia loser, dia pecundang, dia kalah terhadap kehidupan. Tapi pada saat kita mau menyediakan waktu kita untuk berada di bawah, gak cuma sekedar ya udah saya ada di bawah, tapi ngapain kita di bawah, itu yang akan menentukan kekuatan dasar fondasi bangunan rohani kita. Nah, hari ini rasanya memang gak enak, karena saya gak akan bawa setiap kita untuk berada di atas. Mari kita sama-sama ke bawah. Ke bawah gak cuma sekedar berada di posisi bawah, tetapi ketika kita ada di bawah, kita mau menggali lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa meletakkan dasar yang kuat dan kokoh atas kehidupan rohani kita. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Ya, Lukas 6 ayat 46 sampai 49, demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Stop sampai di sini dulu, ya. Kita kembali ke ayat sebelumnya. Di dalam ayat 46 ini dikatakan, kenapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 46 ini adalah akibat dari ayat 47, 48, 49. Akibatnya ditaruh di atas. Kenapa? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Kenapa Tuhan Yesus ketika menyampaikan perumpamaan ini, dia menyatakan, kenapa engkau panggil aku Tuhan? Kau gak pernah melakukan firmanku, engkau gak pernah melakukan perkataanku, kenapa engkau berseru dan memanggil aku Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang kalau udah susah, kalau udah terpuruk, kita minta tolong teriaknya sama siapa? Sama Tuhan, bukan? Tetapi seringkali kita curang kepada Tuhan, kita cuma nyari Tuhan pada saat kita susah. Pada saat kita ketemu masalah, pada saat kita berada, ini kondisinya gak enak, saya baru butuh Tuhan. Kalau kondisinya enak, gak butuh Tuhan juga gak apa-apa, hidup saya baik-baik saja. Nah, firman Tuhan ini sedang menunjukkan kepada setiap kita bahwa jangan cuma sekedar teriak minta tolong sama Tuhan, tapi pertanyaannya apakah kita pernah melakukan kehendak dan perkataan atau firman Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ayat ini meskipun sedikit pendek, tetapi ini merupakan teguran buat setiap kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin sama seperti halnya ketika seorang anak lagi butuh uang ya, biasa dia mau baik-baikin orang tuanya ya. Yang pegang duit biasanya siapa? Ibu, tapi minta izinnya ke ayah gitu ya. Papa baik-baik, baik banget deh hari ini ya. Saya pijitin ya gitu. Setelah dipijitin, Pak saya butuh uang. Buat apa gitu ya, buat hangout. Karena butuh, kita jadi baik-baikin papa kita. Supaya apa? Supaya dapat apa yang kita inginkan. Seringkali kehidupan kerohanian kita enggak menanam hubungan lebih dalam kepada Tuhan. Tetapi ketika kita butuh Tuhan, kita baru datang sama Tuhan. Jadi ayat ini hendak menunjukkan kepada setiap kita bahwa enggak cukup cuma kita sekedar mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan pada saat kita butuh pertolongan, kita teriak, kita berseru kepada Tuhan, saya butuh Engkau Tuhan, Tuhan tolong saya. Firman ini menunjukkan gak cuma sekedar kita bisa mengakui Tuhan, kita bisa mengakui Yesus sebagai juru selamat kita, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita punya ketaatan untuk melakukan kehendaknya. Ini kita belum nyampe dasar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini baru sebuah teguran. Tadi saya katakan ini akibat dari ayat-ayat yang akan kita baca berikutnya. Kemudian dilanjutkan di ayat yang berikutnya. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku gak cukup dan melakukannya. Yesus bilang apa? Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Dia akan disamakan seperti seorang yang mendirikan rumah dan orang itu ngapain? Menggali dalam-dalam. Menggalinya gak cuma semeter, 2 meter. Menggalinya dalam. Hingga dia bisa meletakkan dasar di atas batu. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan meletakkan di atas batu yang kuat. Yang kokoh. Sehingga ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Orang-orang yang berdiri teguh pada masa pencobaan gak cuma sekedar tadi yang pertama ya. Gak cuma sekedar mengakui Yesus adalah Tuhan dan kita datang kepada Tuhan pada saat kita butuh pertolongan aja. Tetapi orang-orang yang berdiri teguh pada masa pencobaan, pada masa kesukaran adalah orang-orang yang mau belajar untuk dengar firman Tuhan, melakukannya, berpikir, berbicara, bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Dan sungguh-sungguh untuk menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini ada satu kata atau kalimat yang menarik adalah menggali dalam-dalam. Tadi saya bilang berada di bawah aja udah gak enak ya. Seringkali orang merasa aduh kondisi saya lagi gak bagus ya. Kita sering dengar tuh kalimat itu, kondisi saya lagi gak bagus. Justru hari ini saya mau katakan, ada berapa banyak di antara kita yang saat ini kondisi kita gak bagus. Disitulah saatnya untuk kita meletakkan kekuatan kita. Untuk firman ini katakan apa? Menggali dalam-dalam. Perikop ini ditulis oleh Lukas. Lukas ini adalah orang non-Yahudi. Jadi dia petobat yang bukan berasal dari Yahudi. Dan dia menuliskan kembali kisah atau kesaksiannya dia bagaimana dia menyaksikan Yesus melayani sepanjang hidupnya selama berada di dunia ini. Dan dia menuliskan kembali. Supaya apa? Supaya dia bisa menyampaikan kepada orang-orang yang sama seperti dia, orang-orang non-Yahudi supaya ngerti bahwa Yesus itu juru selamat. Perikop ini ditulis juga di dalam kitab Matius, tetapi dengan pola bahasa yang berbeda. Kata gali dalam-dalam enggak ada di dalam kitab Matius. Tetapi Lukas menuliskannya dengan amat sangat jelas. Bahwa ketika kita mau meletakkan dasar, enggak cuma sekedar begini nih, ini dasar. Ya udah taruh aja. Enggak. Engkau harus galinya enggak cuma sekali, 2 kali. Gali dalam-dalam. Supaya apa? Supaya kita menemukan dasar yang kuat.
Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan bilang begini, ia seperti orang yang ketika membangun rumah, menggali dalam-dalam lalu membuat pondasinya pada batu. Pada waktu ada pada waktu ada banjir dan air sungai melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan sebab sudah dibangun di atas pondasi yang baik. Seberapa baik pondasi kehidupan kita, saudara? Mungkin seringkali kita merasa kita jatuh bangun di dalam kehidupan kerohanian kita. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa sekalipun kita berada di posisi di bawah, itu justru saatnya untuk kita meletakkan kembali kekuatan kita kepada dasar yang kuat, yang kokoh. Kalau kita gali itu gak enak ya. Pada saat menggali kita dapat apa sih? Gak dapat apa-apa. Yang kita lihat cuma lubang yang kita gali, gelap, gak ada indah-indahnya. Ya sama, ketika orang ngelihat posisi kita ada di bawah, orang lihat hidupnya lagi gak bagus. Tetapi jangan kecewa, jangan menyerah. Karena ketika kehidupan kita gak bagus, itu justru waktunya untuk kita meletakkan dasar kita yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan. Nah, menggali dalam-dalam itu ngapain? Pada saat kita menggali kehidupan kita dan kita ingin meletakkan dasar yang kuat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menanggalkan manusia lama kita. Jadi pada saat kita menggali dalam-dalam artinya adalah bahwa terus semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, manusia atau kehidupan lama kita tinggalkan. Dan kita berjalan menuju kepada kehidupan manusia atau ciptaan yang baru. Kebiasaan-kebiasaan lama kita ditinggalkan dan kita kembali mengenakan pakaian yang baru, manusia yang diubahkan. Memang di dalam perjalanannya, di dalam prosesnya ini enggak mudah. Bapak Ibu yang sudah menyatakan komitmennya pada saat pertama kali saya mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus enggak langsung detik itu juga hidup saya berubah jadi seperti malaikat, enggak. Hidup kita berproses. Enggak langsung diubahkan seperti sulap. Berprosesnya apa? Yaitu ketika kita mau coba meninggalkan kebiasaan yang lama, ketika kita coba mau meninggalkan dosa-dosa kita, seringkali pada saat kita mau meninggalkan kok ada yang mau narik lagi ke belakang. Seringkali kita mau berjalan maju, seringkali ada yang narik kita mundur. Dan ini yang dimaksud dengan kita menggali dalam-dalam. Terus lakukan firman. Bahkan ketika kita diuji untuk kembali kepada kehidupan kita yang lama. Menggali dalam-dalam gak cuma sekedar menanggalkan manusia lama kita. Tetapi juga di saat kita menggali kita jadi ketemu kelemahan kita apa. Tanpa kita sadari pada saat kita berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita merasa gini, aduh suruh ngampunin Tuhan. Dia orang yang jahatin saya terus saya harus minta maaf sama dia. Gak gampang. Dan pada saat itu kita akhirnya ketemu kelemahan kita. Saya nggak bisa. Dan pada saat kata tidak bisa, itu menunjukkan kelemahan kita. Tetapi di saat yang bersamaan, kita bisa ketemu kekuatan Tuhan yang bisa bikin kita melakukannya. Jadi pada saat kita sedang menggali dalam-dalam, nggak cuma sekedar kita menanggalkan manusia lama kita, iya. Pada saat kita ketemu kelemahan kita ketemu kekuatan Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang kita lakukan? Kita berserah kepada kekuatan yang absolut itu. Dan disitulah kita ketemu dasarnya, yaitu Yesus Kristus. Ini yang dimaksud menggali dalam-dalam. Jadi kita gak bisa mau meletakkan iman kita kepada dasar yang kuat cuma sekedar, ya udah saya nggak bisa Tuhan, ya udah kita tidak lakukan firman. Ya udah yang firman ini saya pun nggak bisa lakukan Tuhan, ya udah skip. Yang ini pun kayaknya susah, saya juga nggak bisa, skip lagi. Akhirnya kita nggak punya dasar. Pada saat bangunan kehidupan kita berdiri, kena badai langsung tumbang, nggak ada dasarnya. Kita tidak pernah memikirkan untuk membangun, untuk menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya pada dasar yang kuat. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan menyerah
Ketika kita harus terus menggali dan belum ketemu dasar yang kuat untuk kita bisa meletakkan pondasinya. Jangan menyerah ketika kita berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi kok kita kayaknya rasa nggak dapat apa-apa. Pada saat saya mau tetap pegang kebenaran Tuhan, tapi kok justru saya yang dicemooh. Pada saat kita mau melakukan kebenaran, tapi kok posisi saya terus ada di bawah. Jangan pernah menyerah. Karena pada saat terus kita berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang menggali dalam, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan pada satu saat kita memancangkan pondasinya, tidak ada satupun yang sanggup menggoyahkan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana? Ya, bagaimana saya bisa meletakkan dan punya pondasi yang kuat di dalam kehidupan saya. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang pertama adalah jadikan Yesus satu-satunya dasar di dalam kehidupan kita. Enggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11, ini saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Jangan sampai ada orang yang membangun di atas dasar yang lain. Tanda seru. Artinya apa? Ini peringatan. Jangan sampai kita membangun kehidupan kerohanian kita di atas dasar yang lain. Pondasi yang satu-satunya hanya Kristus Yesus. Yesus adalah batu karang yang teguh, dikatakan solid rock. Batu karang yang teguh, yang kokoh, yang kuat. Yang harusnya menjadi dasar kehidupan kita. Dia menjadi dasar yang kuat, berada di bawah, bahkan gak cuma berada di bawah, mungkin pada saat kita menemukan diri kita, kondisi kita ada di bawah, kita cuma merasa saya menderita, saya susah, saya kondisinya gak bagus. Tetapi Yesus pernah mengalami bagaimana dia meletakkan dasarnya, dia sampai turun ke alam maut. Perhatikan, dia sampai turun ke alam maut. Untuk memahami betapa pondasi dan kekuatan itu diperlukan di dalam kehidupan kita. Jika Yesus tidak pernah turun ke alam maut, saat ini tidak ada seorang pun di tempat ini untuk kita bisa menikmati kehidupan yang kekal di dalam kehidupan yang akan datang. Yesus telah meletakkan dasarnya. Dan sekarang bagian kita untuk meletakkan dasarnya di mana? Di atas Yesus itu sendiri. Karena Yesus adalah batu karang yang teguh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah diombang-ambingkan oleh dasar-dasar yang lain. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan coba cari tahu, iya mungkin pikiran kita kritis. Ingin tahu kebenaran lebih lagi. Tetapi jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran yang lain sehingga itu menjadi dasar yang berbeda. Bayangkan kalau saudara punya dua dasar, kita akan begini, akhirnya kita ombang-ambing, kita nggak punya dasar yang kuat. Tetapi ketika kita memiliki satu dasar yang kuat, kita akan bisa berdiri teguh di dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan biarkan iman kita diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Minggu depan kita mau sama-sama belajar tentang hal ini. Kadang-kadang ketika kita baca Alkitab, ada program baca Alkitab setiap hari kita cuma sekedar baca. Ya, ngerti nggak Alkitab itu apa? Itu cuma tulisan orang aja atau itu benar-benar pewahyuan dari Tuhan? Dan bagaimana Alkitab bisa menjadi firman yang hidup dalam setiap kehidupan kita? Minggu depan kita akan meletakkan dasar lagi. Supaya apa? Supaya kita makin kokoh. Kita belajar tentang bagaimana Alkitab itu menjadi dasar dalam kehidupan kita. Nah kembali lagi bahwa ketika kita ingin punya dasar yang teguh, yang kokoh, jadikan Yesus satu-satunya dasar di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Jadi kita nggak bisa kita menyembah Yesus tetapi di saat yang bersamaan kita juga menyembah ilah yang lain saudara. Maka pondasi kita tidak akan pernah bisa kuat. Tapi ketika kita meletakkan dasar pada satu dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, maka kehidupan kita tidak bisa diombang-ambingkan.
Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa meletakkan dasar atau memiliki fondasi yang kuat. Ini kita udah sering dengar. Dengar, lakukan firman. Sering dengar, kelihatannya sederhana, didengarnya pun ya tahu lah, dengar lakukan firman gitu ya. Tapi memang gak mudah untuk mengerjakannya. Punya iman percaya yang teguh kepada Yesus Kristus, ya itu baik. Tetapi dari mana iman yang teguh itu berasal? Firman Tuhan katakan berasal dari pendengaran akan firman Allah. Iman yang teguh itu berasal dari pendengaran firman Allah. Enggak cukup hanya mendengar, tetapi melakukannya. Nah, seringkali iman kita dibuktikan saat kita menderita. Saat kita diuji. Apa yang kita dengar, apakah itu yang kita kerjakan? Ini menjadi satu dasar yang harusnya kita letakkan dan itu dasar kehidupan kita dan menjadi dasar yang kokoh di dalam kehidupan kerohanian kita. Membaca atau mendengar firman Tuhan gampang, saudara. Tapi itu tidak menjadikan iman kita teguh. Kenapa? Karena seperti saudara membaca Alkitab. Ketika kita tidak melakukannya, ya udah saya tahu. Ya, sama seperti mungkin seorang wanita, aduh saya pingin hidupnya langsing, pingin hidup sehat gitu ya. Terus dia cari beberapa artikel gitu kan. Oh bisa nih makannya pagi cuma makan buah, siang makan nasinya sedikit, malam jangan makan karbohidrat. Dia cari artikelnya, dia cari. Olahraganya harus teratur begini. Tapi dia cuma sekedar baca, dia cuma sekedar dengar, tapi enggak pernah mengerjakannya. Kira-kira badannya bakal langsing atau enggak? Banyak di antara kita begitu bukan? Saya pingin punya iman yang teguh, saya pingin punya iman yang kokoh. Jadi kalau saya ketemu masalah, iman saya kuat. Tapi ada berapa banyak di antara kita ketika kita mendengar firman Tuhan, ya saya tahu tuh firman Tuhan itu bunyinya begini, saya kuat. Tapi kita gak ngerjain. Maka ketika kita ketemu masalah yang sama, tumbang lagi. Ketika kita ketemu masalah yang mungkin gak terlalu besar, kita goyah lagi. Karena firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan di dalam pikiran kita. Sekedar informasi di dalam pemahaman kita. Dan tidak benar-benar kita kerjakan sehingga itu bisa menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan apakah kita bisa meletakkan dasar yang kuat selain dengan kita melakukan firman Tuhan? Sama seperti ketika saudara diperkenalkan, Tuhan Yesus itu juru selamat. Oh ya tahu. Tapi kita nggak pernah hidup bersama dengan Tuhan. Kita nggak pernah bisa ngalami Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan gak bisa jadi dasar bagi kehidupan kerohanian kita. Nah hal yang ketiga, bagaimana kita meletakkan dasar yang kuat, yang kokoh dalam hidup kita adalah tetap lakukan firman. Loh kok sama yang kedua? Maksudnya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Dalam musim kehidupan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetap lakukan firman. Dalam kondisi baik atau tidak baik, tetap lakukan firman. Mungkin saudara bisa bilang begini, dalam kondisi baik mungkin saya bisa melakukan firman Tuhan. Belum tentu. Karena pada saat kondisi baik kita merasa kita gak butuh Tuhan. Pada kondisi yang tidak baik kita merasa kita bisa melakukan firman. Tetapi seringkali di dalam kondisi yang tidak baik kita merasa saya lemah Tuhan, saya gak bisa lakukan firman. Selalu ada alasan untuk kita gak melakukan firman Tuhan. Padahal kita tahu kondisi baik atau tidak baik, kita harus tetap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena yang sedang kita bangun gak cuma sekedar bagian bawahnya. Karena yang sedang kita bangun gak cuma sekedar pondasinya. Karena pondasi akan menentukan bangunan yang ada di atasnya. Saudara taruh paku bumi banyak gitu ya, kuat-kuat. Tapi di atasnya cuma dibangun warteg ukuran 4 kali 5 meter. Nggak cocok kan? Pondasinya paku bumi berapa banyak gitu ya, dalam sampai berapa puluh meter.
Tapi di atasnya cuma dibangun apa kios. Terlalu memperhatikan pondasi dan kita lupa untuk membangun bangunan di atasnya. Itu juga salah. Oleh sebab itu tadi di awal saya bilang, yang harus kita perhatikan adalah dasarnya, supaya kita bisa membangun bangunan yang ada di atasnya. Semakin dalam dasar kita taruh, semakin tinggi bangunan yang bisa kita bangun. Nah, hal yang ketiga ini adalah bahwa dalam kondisi apapun, tetap lakukan firman. Karena seringkali kelimpahan kondisi baik membuat kita lalai untuk tidak mengerjakan firman Allah. Mungkin kondisi tidak baik akan lebih memudahkan kita mengerjakan firman Tuhan karena kita merasa kita butuh Tuhan. Tapi pada saat kondisi kelimpahan, kondisi semua kayaknya baik-baik aja. Kadang-kadang itu bisa jadi jebakan buat kita. Untuk kita merasa, saya baik-baik aja, gak perlu lakukan firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 3. Oh, saya gak catat di sini ya, sorry. Saya nggak catat di sini, saya akan bacakan buat setiap kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ada yang membangun di atas pondasi itu dengan memakai emas, ada yang memakai perak, ada yang memakai batu permata, ada pula yang memakai kayu, rumput kering ataupun jerami. Dan pekerjaan setiap orang akan kelihatan nanti pada saat Kristus datang kembali. Sebab pada hari itu api akan membuat pekerjaan masing-masing orang kelihatan. Api akan menguji dan menentukan mutu dari pekerjaan itu. Kenapa kita harus tetap melakukan firman Tuhan sebagai dasar yang harus kita letakkan? Karena pada akhirnya nanti kita akan diuji. Diuji bukan hanya pada kehidupan sekarang yang sedang kita jalani, tetapi kita diuji dalam bentuk penghakiman kita. Apa yang kita tahu tentang firman Tuhan, nanti Tuhan tanya, kamu udah lakukan belum? Kamu udah dengar firman Tuhan ini, kamu udah kerjakan belum? Jadi bukan masalahnya berapa banyak pengetahuan Alkitab yang kita punya, tetapi berapa banyak yang kita sudah kerjakan dalam hidup ini. Pada saatnya kita akan diuji. Oleh sebab itu tadi saya katakan, gak cuma sekedar bangun pondasinya, tetapi bangunan atasnya juga menentukan kualitas kehidupan kerohanian kita. Ingat saudara bahwa kita ini bait Allah, kita ini bangunan Allah. Ya, dulu saya waktu kecil, saya ingat banget saya pernah mengkhotbahkan ini di tahun 2013. Saya punya catatan khotbah di laptop saya ya. Di situ saya katakan begini dulu ya, waktu sekolah minggu. Saya diajarin satu lagu begini. Gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah kepalanya. Bukalah pintu dan lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Kita ini gereja, kita ini bait Allah. Seperti selayaknya sebuah bangunan, kita harus membangun bait Allah ini. Gak cuma sekedar yang kelihatan, tetapi yang gak kelihatan kita juga harus perhatikan. Dan saya bersyukur di sini banyak anak-anak muda, selagi kita masih muda terus gali dalam-dalam dan tarut yang pancang kuat-kuat pondasi kita di atas batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus. Supaya pada saat kehidupan kita terus diperkenan Tuhan untuk kita bisa terus hidup, kita bisa terus ada kesempatan hidup di dalam dunia ini, maka kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Dan ketika kita dipakai oleh Tuhan, kita gak cuma sekedar menjadi alat yang gampang. Seringkali ya, kalau misalkan saya makan pakai sendok plastik, sama-sama alat makan kan, sendok plastik sama sendok aluminium. Tapi ketika kita menjadi alat yang gampang, sendok plastik, 2-3 kali makan patah. Tetapi kalau kita punya dasar yang kuat, kita jadi bangunan yang kuat. Kita mau dipakai berapa kali pun, sama seperti sendok aluminium. Mau dipakai makan bertahun-tahun, ya sendoknya tetap kuat. Ketika kita mau dipakai menjadi alat Tuhan,
Dan Tuhan bisa terus pakai hidup kita. Pertanyaannya, seberapa dalam fondasi yang kita sudah tanamkan di atas kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada tadi yang saya bilang. Ayat 46 merupakan akibat dari ayat 47, 48, 49. Ini adalah ayat yang ke-49. Firman Tuhan katakan begini. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Setiap orang yang gak melakukan firman Tuhan sama seperti orang yang membangun tanpa dasar. Jadi jangankan ujian tentang penghakiman yang akan Tuhan lakukan terhadap hidup kita. Badai hidup yang kita hadapi di dalam dunia ini pun bisa bikin kita langsung tumbang. Kalau kita gak pernah punya dasar. Dan pada saat kita tumbang, firman Tuhan katakan hebatlah kerusakannya. Saya udah beberapa kali ketemu ya sama anak-anak Tuhan yang dulunya anak Tuhan aktivis, rajin. Luar biasa. Tetapi pada akhirnya saya bisa menemukan hidup mereka saat ini. Mereka bahkan tidak percaya Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka gak pernah memikirkan dasarnya. Yang mereka perhatikan bangunan di atasnya. Jadi pada saat pagi hari ini, mari kalau kita ingin punya kehidupan kerohanian yang kuat, mari kita pikirkan tentang pondasinya. Karena jangan sampai kita mengalami kerusakan yang hebat, sampai akhirnya kita lupa bahwa kita pernah menyebut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pada akhirnya kita meninggalkan dia yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengundang para pemusik dan pemuji untuk naik. Seringkali kita ingin bisa kuat di dalam tantangan hidup tapi gak pernah mau menyediakan waktu untuk membangun dasarnya. Seringkali kita pingin iman kita bertambah. Tapi ternyata kita cuma berhenti sampai mendengar atau membaca firman Tuhan dan tidak pernah melakukannya. Seringkali kita pingin punya hubungan yang intim sama Tuhan. Tapi kita gak pernah nyediain waktu untuk intim sama Tuhan. Seringkali kita pingin janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tapi kita gak pernah taat untuk melakukan apa yang jadi firman Allah dan kehendak Allah atas hidup kita. Kita pingin ditinggikan, tapi kita gak pernah mau direndahkan. Kita pingin tahu kehendak Tuhan, tapi kita menyangkali kuasa firman Tuhan. Kita pingin masuk surga. Tapi celakanya kita gak percaya bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang bisa bawa kita nyampe ke surga. Kita pingin hidupnya diberkati. Tapi kita khawatir akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Jika dasar kepercayaan kita gak kuat, bangunan iman di atasnya bisa goyah. Kapanpun badai itu datang. Kehidupan kita akan digoncangkan, saudara. Pandemi sudah menjadi salah satu bukti bagaimana kehidupan semua orang digoncangkan. Dari kehidupan finansialnya, ekonominya, keluarganya, pernikahannya. Apapun, bahkan kehidupan kerohanian setiap orang diuji, digoncangkan sedemikian rupa. Dan hari ini jikalau kita bisa menemukan diri kita bahwa puji Tuhan, dengan kekuatan Allah saya bisa masih ada sampai saat ini. Itu karena Tuhan. Tapi itu juga karena kita mau tetap melakukan firman Tuhan. Sehingga hari ini ketika kita ada di tempat ini, kita cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Karena Tuhan kasih kesempatan buat saya untuk meletakkan dasar itu dalam-dalam dan kuat. Sehingga saya tidak tergoyahkan. Bumi ini bisa bergoncang. Di dalam Lukas 21 ayat 33 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi apa yang bisa kita jadikan dasar dalam hidup kita?
selain daripada Yesus itu sendiri dan firman-Nya yang menghidupkan kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kami ingin punya kekuatan yang kuat, ingin punya pondasi yang kuat. Dan hari ini firman-Mu menyatakan kembali Tuhan, untuk kami mau menggali dalam-dalam. Karena kami gak bisa meletakkan dasar hanya dalam hitungan 1-2 meter. Tapi kami harus gali dalam-dalam, supaya badai kehidupan apapun tidak bisa menggoyahkan kehidupan kami. Iman kami tidak goyah sekalipun kami diuji. Iman kami tidak goyah sekalipun kami berada dalam penderitaan. Iman kami tidak goyah sekalipun doa-doa kami belum dijawab. Iman kami tidak goyah sekalipun kondisi di bawah yang sedang kami hadapi belum ada perubahan. Justru saat ini, ketika kami berada di dalam keadaan terpuruk, keadaan di bawah, kami minta tangan Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk menggali lebih dalam lagi, menggali lebih dalam lagi, supaya kami punya kekuatan yang kokoh dan hidup kami tidak tergoyahkan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru, berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Inilah yang kami percaya itu. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tak pernah tinggalkanku. Engkau yang selalu menopang kami. Setia menopangku. Berseru, kami mau berharap hanya kepada satu dasar yang kuat, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Melantunkan pujian ini. Dan setiap kita mari saat ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baru dengar. Jikalau saat ini kondisi kita ada di bawah, kita masih belum bisa melihat ada perubahan, ada suatu perubahan yang nyata, dan kita merasa kita lelah untuk terus berproses bersama dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini menyatakan,
Bahwa ketika kita diizinkan Tuhan dalam posisi di bawah, itu artinya kita harus menggali dalam-dalam supaya kita bisa punya pondasi yang kuat, dasar yang teguh. Banyak orang katakan tahun depan akan menjadi tahun resesi, akan menjadi tahun kesusahan, akan menjadi tahun yang penuh dengan penderitaan. Tetapi hari ini, engkau anak-anak Tuhan, kita semua yang mengakui diri kita bahwa kita adalah pengikut Kristus, pegang firman Tuhan ini. Bahwa pada saat kita menancapkan pondasi kita dalam-dalam di hadapan Tuhan, apakah yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaankah? Resesikah? Kesulitan keuangankah? Tidak ada satupun yang mampu memisahkan kita dari Tuhan. Jikalau kita terus menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar kita di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Pagi hari ini, setiap kita yang rindu memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Ngomong secara pribadi sama Tuhan, aku mau Tuhan punya dasar yang kuat. Aku mau punya bangunan yang kuat. Supaya pada akhirnya aku dihadapkan dengan Tuhan muka dengan muka. Engkau tetap mendapati aku berdiri, tidak tergoyahkan di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Siapapun saudara yang mengambil komitmen pada saat pagi hari ini, angkat hatimu dan berdoa kepada Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anakmu Tuhan, setiap kami yang rindu memperbaharui komitmen kami, setiap kami yang rindu memperoleh kekuatan yang solid, yaitu di dalam Yesus Kristus. Engkau melihat keberadaan kami ya Allah, dan kami percaya Engkau menolong setiap kami. Dan pada saat ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan dan kami berseru Tuhan, Tuhan, maka tangan-Mu yang akan menopang kami. Sebab kami sudah melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Saya persilakan para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita naikkan ini pujian lagi. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, Haleluya. ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, Berseru berharap. berseru Berharap dalam Yesus. berharap Amin. dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita menghampiri hadirat Allah. Tuhan bersama dengan Engkau. Kami tidak akan goyah selama kehidupan kami tetap melekat kepadamu Bapa. Engkau adalah dasar fondasi hidup kami yang kuat. Engkau akan tetap mempertahankan kehidupan kami. Kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berhadapan dengan perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan. Mari Allah, sebelum jemaatmu mengambil bagian di dalamnya, Engkau tahu tiap pribadi kami masing-masing pada pagi hari ini. Dengan iman kami mengambil perjamuan kudus. Dengan keyakinan Allah tetap memberikan kekuatan pengharapan kepada kami.
Allah tetap memberikan pertolongan kepada kami karena kasih-Mu itu tidak pernah berkesudahan. Senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sebagai jemaat Tuhan pada pagi hari ini siap menerima perjamuan kudus. Siap meyakinkan akan pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu tidak sia-sia. Pengorbanan-Mu membawa berkat yang besar di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, sebelum jemaat mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, terlebih dulu hamba memohon berkat bagi roti dan anggur yang telah tersedia bagi kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, turunlah kiranya berkat dan anugerah Allah bagi roti dan anggur yang telah tersedia bagi seluruh jemaat pada pagi hari ini. Agar barang siapa yang mengambil bagian di dalamnya akan memperoleh pertolongan, memperoleh kasih Tuhan, memperoleh keajaiban Allah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut perjamuan kudus hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Saudara mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Terimalah perjamuan kudus dengan iman dan percaya kepada Allah. Terimalah perjamuan kudus dengan keyakinan. Silakan saudara sekalian duduk dan kita akan menaikkan pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Yesus, pegang tanganku seumur hidupku. Haleluya. Terimalah perjamuan kudus dengan iman dan percaya kepada Allah. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Saudaraku sekalian, dengan keyakinan saudara ambil perjamuan kudus. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi masalah saudara, saudara yakin sekali Tuhan telah memberikan pertolongan bagi kita dengan mengorbankan seluruh kehidupannya bagi saya dan saudara. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, oh hidupku, haleluya, Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup, amin, haleluya, glory Yesus. Pegang tanganku
akan ini dapat membasahi seluruh tanah hati kami, sehingga kami tetap kokoh di dalam kasih Allah. Haleluya. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Di dalam kasih Allah kami akan merasa teduh kasih Yesus dalam hidupku. Amin. Haleluya. Di dalam kasih-Nya kita merasa tenang, saudara. Walaupun badai, walaupun gelombang, walaupun ombak, walaupun bencana apapun juga, kami akan tetap merasa teduh. Karena ada kasih Allah membebat kehidupan saya dan saudara. Kasih Allah ada di atas tangan-tangan kita semua pada pagi ini. Perjamuan kudus adalah lambang daripada kasih Allah. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita mempersiapkan diri untuk kita makan bersama-sama roti dan anggur yang telah tersedia. Kasih Allah mengalir di dalam kehidupan kami. Ini adalah kasih Allah, saudaraku sekalian, yang tak akan pernah kita melupakan kasih Tuhan ini sepanjang kehidupan kita. Inilah kasih Allah yang dapat membebatkan hati kita. Inilah kasih Allah yang dapat menguatkan kita. Ini adalah kasih Allah yang dapat mengkokohkan dasar iman kita kepada Tuhan. Terpujilah nama Allah. Kita menghampiri hadirat Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan mengambil bagian. Kami akan makan bersama-sama tubuh dan darah Tuhan yang Kau telah sediakan bagi kami Allah. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Hari ini adalah merupakan anugerah Allah yang besar. Kami kembali boleh diingatkan tentang kasih Allah yang dahsyat ini Bapa. Terpujilah nama Allah. Kami naikkan syukur kepadamu. Kami menikmati roti dan anggur ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita, melewati kepala kita, menandakan ini adalah tubuh Tuhan yang telah hancur bagi saya dan saudara. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah. 1 Korintus 11 ayat 23. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus dengan iman dan percaya. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Cawan inilah darah perjanjian Allah yang telah menyucikan segala aib tubuh kita dan menjadikan kita putih bagaikan salju, sehingga kita layak menghampiri hadirat Allah. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari kita naikkan pujian itu. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak
ketenangan di dalam jiwa kita. Walaupun kita diperhadapkan dengan gelombang, badai, kesusahan, sakit penyakit, masalah apapun juga. Tapi kalau kasih Allah dalam hati kita akan merasa tenang. Ya, kita akan merasakan luar biasa ketenangan yang Allah berikan kepada kita. Allah meliputi kita dengan kasih-Nya yang sangat indah. Ya, yang memelihara kita dan memelihara kita dari hari ke hari sepanjang kehidupan kami. Saudaraku sekalian, fondasi dasar kita bisa kuat jika kasih Allah tetap melekat pada kita. Dan kita tidak bimbang untuk menyingkirkan kasih Allah itu. Kita tetap mempertahankan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Kita akan membangun fondasi makin hari makin dalam. Tapi kalau kita singkirkan kasih Allah, fondasi kita hanya di atas tanah saja. Saudaraku sekalian, tidak ada kekuatan. Sadarlah saudara sekalian pada pagi hari ini bahwa kasih Allah itu sungguh indah dalam kehidupan kami semua. Saudara bersuka cita pagi ini? Saudara bersuka cita? Haleluya. Kita harus bersuka cita karena kita dikuatkan dengan firman Allah. Pada setiap minggu kita ditanamkan dasar fondasi untuk tetap berdiri, mempertahankan kasih Allah di dalam kehidupan kami. Saudara sekalian, pagi ini ada satu berita sukacita. Saudara mau mendengar berita sukacita? Mau mendengarkan berita sukacita? Haleluya. Kalau saudara mau senang untuk mendengarkan berita sukacita, saya akan sampaikan berita sukacita itu bagi kita sekalian. Dan saya kelihatannya saudara semua amennya keras ya. Berarti benar mau mendengarkan berita sukacita itu. Oke, pagi hari ini saudaraku sekalian, kita bersukacita karena Allah memeliharakan kita luar biasa. Allah menjaminkan kehidupan kita dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dalam keadaan pandemi dan tidak pandemi, Allah tetap memeliharakan kehidupan saya dan saudara. Saudaraku sekalian, saat ini kita telah tiba pada ambang Natal. Ya, kita telah memasuki bulan-bulan Natal. Bulan Desember ini adalah bulan persiapan untuk memasuki Natal. Persiapan apapun juga kita persiapkan. Di dalam rumah tangga juga kita siapkan. Dalam pribadi kita siapkan. Amin, saudaraku sekalian. Ya, tidak mungkin kita memasuki Natal tanpa ada persiapan. Ya, sebagai umat yang percaya kepada Allah, kita menyambut akan kelahiran Yesus dengan sukacita. Karena ia rela datang ke dalam dunia untuk lahir menjadi sama seperti saya dan saudara. Ia rela untuk menderita karena saya dan saudaraku sekalian. Itu adalah kasih Allah yang luar biasa dan pada akhirnya dia korbankan seluruh hidupnya. Mati di atas kayu salib. Menyelamatkan saya dan saudara. Setelah itu saudaraku sekalian, ia pergi ke sorga. Dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Aku akan kembali dan menjemput kamu sekalian. Oh, berita sukacita yang luar biasa. Ya, pada pagi hari ini oleh sebab itu saudaraku sekalian, sebagai jemaat Tuhan kita senantiasa menyambut pesta Natal itu dengan penuh sukacita. Kita menyambut pesta Natal itu dengan meriah. Karena kita merayakan akan kasih Allah yang besar. Allah menyerahkan anaknya datang ke dalam dunia ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selama pandemi berjalan kita tidak pernah merayakan Natal bersama-sama. Merayakan Natal itu lewat online ya. Tidak bisa bertatap muka seperti ini. Tapi tahun ini adalah tahun anugerah Allah yang besar. Kita boleh melewati pandemi walaupun ada. Tapi kita bisa mengadakan Natal bersama-sama. Saudara bersuka cita? Sukacita? Haleluya. Kita sukacita dong. Mau merayakan Natal bersama-sama ya. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu saya mengingatkan kita kembali jemaat ya. Untuk kembali mengingat beberapa tahun yang lampau ya. Yang selama COVID kita tidak pernah mengadakan lagi. Itu acara Natal. Tidak ada kuenya, tidak ada pertemuannya ya. Tidak ada, semuanya masing-masing aja. Tapi kali ini kita mulai bangun lagi bersama. Saudara sekalian siap? Siap? Amin, haleluya. Kita siap untuk merayakan Natal bersama. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mengimbau kita semua untuk dapat memberikan persembahan Natal kepada Allah. Saudara siap dapat memberikan persembahan Natal bagi Allah? Haleluya. Ya, oh puji Tuhan banget. Saudara siap ya? Persembahan Natal bagi Tuhan kita berikan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Saudaraku sekalian, kita sudah mesti siap juga untuk membawa jiwa-jiwa.
tidak datang sendiri, saudaraku sekalian. Pada persiapan di dalam bulan November, Desember ini, kita keluarga, teman-teman, yang anak muda, orang tua sudah dapat mempersiapkan jiwa untuk kita bawa di dalam pesta Natal pada tanggal 25 Desember. Saudaraku sekalian, kita harus mempunyai semangat. Kasih Allah itu alirkan kepada orang lain. Ayo kita ke pesta Natal ya saudaraku sekalian. Dan bawalah mereka datang masuk ke dalam bait Allah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita kembali lagi kepada persembahan Natal kita pada ya memang tahun-tahun yang lampau sebelum pandemi. Itu selalu ada persembahan Natal di dalam gereja ya. Nah sekian 3 tahun lampau ini kita tidak lagi adakan. Tahun ini kita mulai adakan lagi. Saudara mau? Haleluya. Kita mau memberikan persembahan Natal kita bagi Tuhan. Saudara, kita mulai bangkit lagi dengan segala kegiatan-kegiatan kita yang sudah 3 tahun tertidur. Ya, kita mulai bangun lagi satu persatu setelah COVID ini mulai berlalu. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita tetap berdoa. Biar di dalam Natal ini ada sukacita Allah itu mengalir bagi saya dan saudara. Saudara akan menerima persembahan, saudara akan mengambil amplop, saudaraku sekalian. Di penerimaan tamu depan, saudara, persembahan Natal saudara. Saudara memberi persembahan Natal berapapun terserah saudara. Persembahan Natal kepada Allah tidak ditentukan oleh gereja. Tapi itu adalah sukarela. Saudara mau ke ulang tahun teman, saya mau beli kado. Kadonya berapa rupiah? Ya 5.000 ya 5.000 ya. Persembahan Natal kepada Tuhan kita berikan. Jadi saudara dapat mengambil dengan hati yang penuh sukacita. Untuk kita sama-sama mengambil bagian dalam perayaan Natal yang penuh dengan sukacita di tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat memberikan persembahan Natal. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang meneguhkan setiap iman percaya kita. Dan saat ini kita akan menyaksikan pengumuman untuk pekan ini. Seluruh wanita diundang untuk hadir dalam ibadah WBI pada hari Rabu tanggal 9 November pukul 5 sore di Gedung 35 dengan tema Wanita dan Emosinya yang dilayani oleh Ibu Liana Watili. Dan pada hari Kamis, ibadah doa diadakan di Gedung 35 pada pukul 4:30 sore. Di akhir pekan ini, seluruh anak muda diundang untuk mengikuti ibadah Youth Community di Gedung 52 lantai 2 pada pukul 6 sore. Dan pada hari Minggu, kita akan kembali beribadah bersama-sama di tempat ini pada pukul 8 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Alvin dengan tema Alkitab, Firman Allah atau Tulisan Manusia. Dan seluruh jemaat yang akan hadir wajib melakukan registrasi via link yang akan dibagikan melalui WhatsApp GBI Jelambar Timur. Dan pada pukul 10, ibadah anak dilakukan di lantai 2 dengan tema Doa Membangun Iman. Dan seluruh jemaat dapat mengikuti program baca Alkitab setiap hari melalui akun YouTube GBI Jelambar Timur. Dan minggu ini kita akan memasuki kitab Titus dan Filemon. Dan pada bulan ini, komunitas Pasutri akan membahas tentang komitmen yang akan dilayani oleh Pendeta Beni Siowarjaya pada hari Rabu tanggal 16 November pukul 7:30 malam melalui Zoom dengan ID dan password berikut ini. Demikian pengumuman pekan ini, biarlah setiap iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan dari Ibu Willis dan juga kepada seluruh pelayan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini saya mau tanya, ada yang pertama kali datang beribadah di tempat ini, boleh angkat tangan kalau ada? Haleluya. Saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Jelambar Timur, baik secara onsite maupun online. Kiranya kami mengundang kembali untuk Bapak Ibu saudara untuk hadir dalam ibadah GBI Jelambar Timur setiap minggunya.
Baik, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Kita akan melakukan persembahan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk melengkapi gedung gereja. Dan bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui scan barcode atau transfer ke rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya juga Tuhan. Kalau sebentar Bapa, kami akan memberikan persembahan syukur kami di hadapan Engkau. Biar kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dari begitu banyaknya berkat yang kami terima Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau tolong setiap kami dan Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Dan biar kiranya persembahan kami ini dapat dipakai untuk gereja-Mu di tempat ini. Dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi persembahan kami yang terbaik di hadapan Engkau. Haleluya. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Allah, Engkau lah yang kami sembah. Engkau lah yang kami nantikan pada siang dan malam dalam kehidupan kami. Kami merindukan Yesus, kami merindukan Yesus untuk senantiasa ada bersama dengan kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami sehingga kami tidak goyah. Iman kami tetap menaruh harap dan merindukan Engkau pada setiap saat. Terima kasih, kekuatan Allah akan mengalir bagi kami. Bagaikan sayap mau burung nasar yang makin hari terbang tinggi bersama dengan Engkau, mencapai apa yang Engkau inginkan bagi kami Allah. Bapa, terima kasih bagi seluruh jemaat yang telah hadir pada pagi ini. Engkau melihat tiap pribadi mereka Tuhan. Engkau melihat pengakuan mereka. Engkau melihat keinginan mereka Tuhan. Bagi pelayanan-Mu, bagi apa saja yang mereka akan lakukan. Allah, Engkau memberkati Tuhan tiap-tiap pribadi yang telah meyakinkan akan pertolongan Allah. Dan yang menanamkan dasar makin hari makin dalam dan dalam Tuhan. Biarlah iman kami tetap kokoh di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan seluruh jemaat dengan setiap persembahan tangan yang mereka telah berikan kepada Engkau. Tuhan tidak akan kembali dengan hampa, tapi berkat Allah itu akan mengalir bagikan sungai yang tidak kering dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Allah, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu pada sepanjang minggu ini ke dalam tangan Allah. Lawatan Allah di atas kehidupan mereka Tuhan. Pertolongan Allah di atas kehidupan mereka. Pemeliharaan Allah di atas kehidupan mereka. Pada siang maupun pada malam. Bagaikan Tuhan awan Engkau menyertai bangsa Israel. Pada siang hari dengan tiada awan. Malam hari dengan tiada api. Demikianlah jemaat Jelambar. Pertolongan-Mu itu tidak pernah berkesudahan. Kami boleh menghadapi tantangan. Kami boleh menghadapi percobaan, kami boleh menghadapi sakit penyakit, tapi pertolongan Allah itu selalu ada di atas kami. Terima kasih, kami menghadapi semua bersama dengan Engkau. Inilah seluruh doa yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tiada dengan nama lain kalau hanya dalam satu nama, nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali untuk menunggu arahan dari Asyar.